Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali kami menyapa Bapak Ibu, Saudara sekalian dan mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk bersaat teduh kembali. Mari datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita bawa hati kita bawa hidup kita bawa segenap pikiran kita fokuskan penuh buat Tuhan. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia, tetap
Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung bersamamu yang memberi kekuatan, kedamaian, pertolongan, kebenaran. Segala perkara dapat kami tanggung bersamamu oleh kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Benar Tuhan, segala perkara dapat ku tanggung, dapat kami tanggung bersama dengan Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Karena itu kami tidak mau meninggalkan saat-saat teduh kami, karena kami butuh kekuatan daripada-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan. Peganglah tangan kami, tuntunlah kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh memperoleh sesuatu dari surat cinta-Mu bagi kami Tuhan. Kami akan bersama-sama dengan penuh sukacita menyambut firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita hari ini akan masuk di dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga. Ya, kita sudah sampai pada kitab Ibrani pasal yang ketiga. Sekali lagi, ini adalah surat Rasul Paulus kepada orang-orang Ibrani yang sangat mengerti tentang Perjanjian Lama. Karena itu, kalau saudara rajin baca Alkitab, ya, bahkan pernah baca Perjanjian Lama berulang kali, saudara akan mungkin teringat tuh, oh ayat ini kan yang dikatakan ini dalam Perjanjian Baru, ini kan rasanya ada di dalam Perjanjian Lama. Karena memang Paulus menulis untuk orang-orang Ibrani yang sangat memahami Perjanjian Lama untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan membawa mereka pada pengenalan akan Tuhan. Mari kita akan lihat bersama-sama Ibrani pasal yang ketiga. Yesus lebih tinggi dari Musa. Ya,
Puji Tuhan. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Binasa karena murtad. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengulang kembali pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Perhatikan, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Perhatikan ayat-ayat ini. Dalam ayat ini jelas Rasul Paulus mengutip apa yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama, begitu ya. Dan di sana dikatakan bahwa alasan mengapa Tuhan marah terhadap orang Israel adalah karena orang Israel tetap tidak percaya kepada Tuhan, walaupun mereka sudah melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan 40 tahun lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan,
saya menemukan ada orang-orang yang mungkin dia melihat tidak banyak menurut saya perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Walaupun tidak banyak itu tetap banyak ya. Maksudnya tidak banyak itu nanti karena dibandingkan dengan orang yang kedua. Ya, ini orang yang pertama menurut saya dia tidak melihat sebanyak yang dialami oleh orang yang kedua. Tetapi apa yang terlihat seolah-olah tidak banyak itu sudah menjadi dasar imannya yang begitu kuat untuk dia terus percaya Tuhan. Bahkan ketika dia itu bagaikan di lembah yang suram dalam masalah yang begitu berat dan seolah-olah Tuhan tidak segera menolong dia. Dia bisa tetap percaya kepada Tuhan karena dia ingat apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan. Dia ingat-ingat. Sehingga itu menjadi kekuatan buat dia ketika dia dalam kondisi yang terpuruk dan seolah-olah Tuhan tidak kunjung menolong dia. Tetapi ada orang kedua yang menurut saya dia melihat banyak sekali perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Mujizat-mujizatnya banyak sekali dinyatakan pada orang itu. Tetapi sampai pada saat-saat ketika dia mengalami masalah, setiap kali dia alami masalah, dia seolah-olah itu lupa dengan apa yang pernah Tuhan kerjakan dulu dalam hidupnya. Seolah-olah itu semuanya sirna begitu saja seperti orang Israel. Sudah berulang kali lihat perbuatan ajaib Tuhan, masih tidak percaya. Nah ini seperti orang kedua ini tadi. Setiap kali terjadi masalah, imannya goyah. Setiap kali terjadi masalah, Tuhan di mana? Dia marah terhadap Tuhan, dia bersungut-sungut persis seperti orang Israel. Dan saya berdoa kepada Tuhan tentu buat orang ini, semoga Tuhan masih berkasih karunia. Ya, masih beri kesempatan dia ada kesempatan suatu saat tobat. Semoga nggak sampai seperti orang Israel. Satu ketika Tuhan bilang sudah cukup. 40 tahun lamanya kamu lihat masih nggak percaya, binasa di padang gurun akhirnya. Nah semoga kita tidak seperti itu ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang benar-benar selalu mengingat segala perbuatan ajaib, perbuatan baik Tuhan dalam hidup kita. Dan kiranya itu semua memberi kekuatan pada kita dalam apapun yang kita alami. Seperti lagu tadi dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena Dia sudah melakukan banyak hal. Dia sudah menolong kita selama ini. Biarlah itu menjadi kekuatan buat kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Saya tidak tahu masalah apa yang saudara hadapi hari ini. Tetapi saya mau berkata, jangan bersungut-sungut. Berhenti bersungut-sungut. Berhenti marah. Berhenti kecewa terhadap Tuhan. Ingat, Tuhan sudah begitu baik. Tuhan sudah sangat baik. Jangan pernah lupakan segala perbuatan baik Tuhan dalam hidupmu. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa sama-sama lebih dulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali Kau mengingatkan pada kami untuk kami tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh umat Israel. Mereka begitu mudah goyah hatinya. Mereka begitu mudah kembali menghujat Tuhan ketika masalah terjadi. Tetapi kami rindu kami menjadi umat-Mu yang selalu bersyukur, menanggung segala perkara dengan ucapan syukur. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang telah menolong kami di saat yang lalu, Tuhan yang sama tidak pernah melepaskan tangan kami. Sekalipun saat ini mungkin Tuhan bagaikan sedang diam saja, kami mau belajar percaya bahwa diamnya Tuhan pun karena Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, semoga belum jemu ya, ayo terus berdoa, belajar berdoa dengan tidak jemu-jemu, mendoakan teman-teman kita yang belum percaya Yesus. Mari kita doakan untuk keselamatan jiwa mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Haleluya.
Oke, sudah ya. Kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga terus berdoa bagi sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia ini yang sampai hari ini masih menderita siksa, menderita aniaya karena mereka berpegang pada nama-Mu, berpegang pada kebenaran firman. Tuhan, mohon kuatkan mereka dan keluarga mereka, dan kiranya Tuhan kalau boleh lepaskan mereka dari segala siksa, derita dan aniaya yang mereka hadapi. Belas kasihan-Mu kiranya menolong mereka, Tuhan. Dan kami tidak jemu-jemu juga berdoa bagi bangsa negara kami yang kami cintai. Nyatakan terus belas kasihan-Mu. Tuhan, nyatakan terus pertolongan-Mu bagi bangsa kami. Jamahlah pemimpin-pemimpin bangsa kami. Orang-orang yang memegang kepemimpinan, mulai yang tertinggi sampai yang terendah. Bahkan seluruh penduduk Indonesia, jamah, berikan hikmat, berikan pertolongan daripada Tuhan, sehingga benar-benar pemulihan, pertolongan Tuhan boleh dinyatakan atas Indonesia, sehingga benar-benar keputusan-keputusan yang terbaik boleh diambil, yang berguna bagi pemulihan Indonesia. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, Tuhan. Pulihkan dalam segala hal. Bahkan mohon agar banyak jiwa boleh dituai di bangsa negara kami Indonesia. Kami bersyukur kalau banyak jiwa, sampai hari ini kami melihat banyak jiwa yang dipanggil percaya pada Yesus. Kami mohon lebih lagi, Tuhan. Kami mohon lebih lagi terjadi. Banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa kiranya Engkau menolong, mengampuni bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Kami terus mohonkan pengampunan, agar melalui pengampunan-Mu, pertolongan-Mu terus terjadi atas Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Bapa, kiranya Engkau memberkati mereka. Kiranya Engkau memberikan pada kami semua dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas untuk melayani-Mu, selalu tulus melayani. Cukupkan segala apa yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami boleh lebih luar biasa dalam melayani Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Bapa, dalam nama Yesus, kiranya Engkau memberkati keluarga anak-anak-Mu ini, pekerjaan mereka, usaha mereka, pelayanan mereka Kau berkati Tuhan. Bahkan Kau berikan juga pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang berlimpah-limpah, sehingga mereka semakin kuat di dalam Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga bersatu hati, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, dimanapun saat ini Tuhan. Kami percaya jamahan-Mu tetap sama. Sekalipun kami berdoa dari tempat ini secara online, jamahan yang sama terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kau jamah, Kau sembuhkan setiap yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, dan kami berdoa bagi setiap orang yang mengalami masalah. Kalau misalnya semua masalah itu terjadi karena kesalahan kami, mohon pengampunan-Mu. Tunjukkan salah kami di mana, dan tolong agar kami segera dapat bertobat kepada-Mu. Dan dalam nama Yesus, dalam segala apa yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kedamaian, dan sukacita, kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dan dalam nama Yesus, bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saya berikan kesempatan
untuk Bapak Ibu Saudara juga berdoa untuk pergumulan doa pribadinya masing-masing. Ya, silakan kita doa sama-sama. Baik ya, sudah ya. Yuk kita tutup dalam doa. Sekarang Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari bersama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.